Iya, judul yang saya angkat yaitu pengaruh model pembelajaran inquiry terhadap keaktifan belajar pendidikan agama Kristen siswa kelas 8 SMP Negeri 5 Medan tahun ajaran 2020-2021. Bab 1 pendahuluan, pada kenyataannya bahwa pendidikan mewujudkan peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengetahuan diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak. Salah satu kemampuan yang dituntut dari guru adalah kemampuan memilih model dalam penyampaian materi agar siswa aktif dalam pembelajaran, proses belajar mengajar berlangsung. Dan yang terakhir, pembelajaran dikatakan berhasil dan berkualitas apabila sebagian besar peserta didik terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran tersebut. Masalah di lapangan SMP Negeri 5 Medan, di mana keaktifan belajar siswa rendah. Hal ini terindikasi dari ada dua. Yang pertama, siswa kurang aktif dalam mengerjakan tugas dan dalam kelompok juga ada siswa yang kurang aktif. Dan yang kedua, ketika guru memberikan pelajaran dan menerangkan atau memberikan pertanyaan kepada siswa kurang aktif dalam memberikan jawaban tersebut, sehingga siswa tersebut tidak memberikan umpan balik dalam proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Dan diduga salah satu penyebab rendahnya keaktifan belajar itu adalah faktor penggunaan model pembelajaran oleh guru. Guru dituntut untuk dapat memilih model pembelajaran lebih kreatif dan inovatif, sehingga siswa lebih aktif dalam pembelajaran. Salah satu model pembelajaran yang dimaksud adalah model pembelajaran inquiry. Menurut Aris Sohimin pada tahun 2016 di halaman 85, bahwa model pembelajaran yang dapat mendorong siswa untuk aktif dalam pembelajaran adalah model inquiry. Sedangkan menurut Kunandar pada tahun 2010 di halaman 371 yang dikutip oleh Aris Sohimin mengatakan bahwa model pembelajaran inquiry adalah kegiatan pembelajaran di mana siswa didorong untuk belajar melalui keterlibatan siswa yang aktif dalam pembelajaran tersebut. Dan harapan model pembelajaran inquiry ini bahwasanya siswa mampu menumbuhkan atau meningkatkan keaktifan belajar siswa. Dan yang kedua, siswa tertarik akan sesuatu yang dipelajari, dirasakan bermakna bagi dirinya. Dan yang terakhir, siswa memahami dan menguasai suatu pengetahuan atau pembelajaran. Identifikasi masalah. Yang pertama, apakah penggunaan metode model pembelajaran inquiry akan mempengaruhi keaktifan belajar pak siswa di kelas 8 SMP Negeri 5 Medan? Dan yang kedua, apakah terdapat pengaruh model pembelajaran inquiry terhadap keaktifan belajar pak siswa kelas 8 di SMP Negeri 5 Medan? Dan selanjutnya pembatasan masalah, yaitu model pembelajaran inquiry sebagai variabel X dan keaktifan belajar pak siswa sebagai variabel yang terikat, yaitu variabel Y. Adapun menjadi rumusan masalah, apakah terdapat pengaruh model pembelajaran inquiry terhadap keaktifan belajar pendidikan agama Kristen siswa kelas 8 SMP di Negeri 5 Medan pada tahun pembelajaran 2021. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh model pembelajaran inquiry terhadap keaktifan belajar pendidikan agama Kristen siswa kelas 8 di SMP Negeri 5 Medan tahun pembelajaran 2020 sampai dengan 2021. Manfaat penelitian dan manfaat teoritis, dan yang ketiga manfaat praktis. Kita masuk bab 2 yaitu kajian pustaka, di mana keaktifan belajar pendidikan agama Kristen itu terbagi menjadi 4, yaitu pengertian keaktifan belajar. Keaktifan belajar siswa merupakan unsur dasar yang penting bagi keberhasilan proses pembelajaran. Yang kedua, jenis-jenis keaktifan belajar. Menurut Jamara pada tahun 2013 di halaman 38 sampai 45, yang pertama mendengar, dan yang kedua memandang, yang ketiga menulis, meraba, dan yang berikutnya faktor-faktor yang mempengaruhi keaktifan belajar. Adapun menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pembelajaran berlangsung,
itu menurut Slameto, yaitu faktor mempengaruhi pembelajaran aktif di sekolah adalah yang pertama model pembelajaran yang digunakan oleh guru, dan yang kedua kurikulum, yang ketiga relasi guru dengan siswa, dan yang keempat itu ada relasi siswa dengan siswa, yang kelima disiplin sekolah, yang keenam alat pengajaran, dan yang ketujuh waktu sekolah, dan yang kedelapan itu ada standar penilaian kelulusan, yang kesembilan keadaan, yang ke-10 model belajar tersebut. Yang berikutnya yaitu indikator keaktifan belajar. Di sini akan saya jelaskan indikator keaktifan belajar. Yang pertama, turut serta dalam mengikuti pembelajaran, dan yang kedua terlibat dalam pencobaan masalah, yang ketiga menggambarkan beberapa sumber belajar, yang keempat partisipasi siswa dalam menyikapi pokok pembelajaran, bahwasanya siswa mampu memikirkan poin-poin dari setiap pembahasan yang disajikan atau dipelajari, dan yang kelima memilih kemampuan dirinya dan hasil yang diperolehnya. Ya, baiklah. Berikutnya model pembelajaran inquiry. Pengertian dari model pembelajaran inquiry merupakan salah satu model yang dapat mendorong siswa untuk aktif dalam pembelajaran. Menurut Kunandar pada tahun 2010 di halaman 371 dan dikutip oleh Aris Soimin 2016 pada halaman 85, menyatakan bahwa model pembelajaran inquiry ini adalah kegiatan pembelajaran di mana siswa didorong untuk belajar melalui keterlibatan aktif mereka sendiri dengan konsep-konsep dan prinsip-prinsip, dan guru mendorong siswa untuk memiliki pengalaman dan melakukan percobaan yang mendorong siswa untuk memiliki pengalaman, memungkinkan siswa menemukan prinsip-prinsip untuk diri mereka sendiri. Dan berikutnya, adapun yang menjadi tujuan dari model pembelajaran inquiry ini, bahwa tujuan model ini adalah untuk mendorong siswa semakin berani dan kreatif dalam berimajinasi dan membangun kecakapan intelektual atau kecakapan berpikir terkait dengan proses-proses berpikir reflektif, sehingga peserta didik berpartisipasi dan terlibat secara aktif dalam pembelajaran. Yang berikutnya, adapun ciri-ciri model pembelajaran inquiry menurut Muhammad Fatur Rahman 2015 pada halaman 106, ciri-ciri model pembelajaran inquiry adalah sebagai berikut. Yang pertama, model pembelajaran inquiry menekankan kepada aktivitas peserta didik secara maksimal untuk mencari dan menemukan. Maksudnya di sini adalah pendekatan inquiry menempatkan peserta didik sebagai subjek belajar dalam proses pembelajaran. Dan yang kedua, seluruh aktivitas yang dilakukan peserta didik diarahkan untuk mencari dan menemukan sendiri dari sesuatu yang dipertanyakan, sehingga diharapkan dapat menumbuhkan sikap percaya diri. Model pembelajaran inquiry adalah mengembangkan kemampuan intelektual sebagai bagian dari proses mental. Akibatnya, dalam pembelajaran inquiry peserta didik tidak hanya dituntut untuk menguasai pembelajaran, tetapi bagaimana mereka dapat menggunakan potensi yang dimiliki mereka tersebut. Dan yang berikutnya adalah langkah-langkah model pembelajaran inquiry. Menurut Brunner pada tahun 1966 yang dikutip oleh Doni pada tahun 2017 di halaman 261. Yang pertama itu menentukan tujuan pembelajaran, dan yang kedua melakukan identifikasi karakteristik terhadap peserta didik, dan yang ketiga memilih materi pembelajaran, yang keempat menentukan topik-topik yang harus dipelajari peserta didik secara induktif, dan yang kelima itu mengembangkan bahan-bahan belajar yang berupa contoh, ilustrasi, tugas, bahkan lain sebagainya. Dan yang keenam itu mengatur topik, melakukan penilaian proses dan hasil belajar peserta didik yang dalam metode pembelajaran inquiry ini. Dan yang berikutnya yaitu adalah kelebihan model pembelajaran inquiry. Menurut Ari Soimin pada tahun 2016 di halaman 86, adapun kelebihan inquiry tersebut antara lain, yang pertama merupakan strategi pembelajaran yang menekankan kepada pengembangan yang menekankan perkembangan aspek yaitu kognitif,
afektif, dan psikomotorik secara seimbang sehingga pembelajaran dengan strategi ini dianggap lebih bermakna. Dan yang kedua, dapat memberikan ruang kepada siswa untuk belajar siswa dengan gaya belajar mereka. Dan yang ketiga, merupakan strategi yang dianggap sesuai dengan perkembangan psikologi belajar modern yang menganggap belajar adalah proses perubahan tingkah laku berkat adanya pengalaman tersebut. Dan yang terakhir, dapat melayani kebutuhan siswa yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. Dan yang berikutnya, bahwasanya model pembelajaran inquiry meningkatkan keaktifan belajar siswa. Model pembelajaran inquiry mengambil pola kerja penyelidikan, yaitu siswa diminta untuk mencari dan menemukan sendiri. Model pembelajaran inquiry ini mendorong siswa untuk terlibat aktif dalam proses belajar mengajar, salah satunya dengan secara aktif mengajukan pertanyaan yang baik terhadap setiap materi yang disampaikan, dan pertanyaan tersebut tidak harus selalu dijawab oleh guru, karena semua peserta didik memiliki kesempatan yang sama untuk memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Baik, berikutnya yaitu hipotesis penelitian, bahwasannya terdapat pengaruh positif dan signifikan model pembelajaran inquiry terhadap keaktifan belajar pendidikan agama Kristen pada siswa kelas 8 SMP di Negeri 5 Medan ajaran 2020 sampai dengan 2021. Dan yang bab ketiga yaitu metodologi penelitian, di mana lokasi dan waktu penelitian dilakukan di Sekolah SMP Negeri 5 Medan. Waktu penelitian pada Oktober sampai dengan Desember, dan metode penelitian yaitu metode statistik inferensial, populasi dan sampel. Populasi seluruh siswa kelas 8 di SMP Negeri 5 Medan sebanyak 280 orang. Dan sampelnya 20% dari 220 orang, yaitu 56 orang. Adapun definisi operasional, yang pertama itu variabel bebas X model pembelajaran inquiry dengan indikator langkah-langkah model pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, melakukan orientasi, dan yang kedua, belajar merumuskan masalah, yang ketiga, merumuskan hipotesis, dan yang keempat itu ada mengumpulkan data, kelima menguji hipotesis, dan keenam merumuskan kesimpulan. Berikutnya variabel terikat atau Y, keaktifan belajar pak siswa. Dengan indikator yang pertama, turut serta dalam mengikuti pembelajarannya, dan yang kedua, terlibat dalam pemecahan masalah, yang ketiga, menggunakan beberapa sumber belajar, keempat, partisipasi siswa dalam menyimpulkan pokok pembelajaran, dan yang terakhir, menilai kemampuan dirinya dan hasil yang diperolehnya. Adapun instrumen penelitian, yang pertama itu jenis instrumen untuk mengumpulkan dan data variabel X, Y, digunakan kuesioner atau angket tertutup yang terdiri dari 4 option, yaitu A, B, atau C, dan D. Kisi-kisi angket bisa kita lihat di dalam Word. Uji coba instrumen yaitu uji validitas, dan yang kedua itu uji reliabilitas, rumus formula Alford-Cronbach, dan berikutnya teknik analisa data, rumus korelasi product moment person. Melakukan uji hipotesis dengan uji T. Tidak terdapat pengaruh yang positif dan signifikan pada model pembelajaran inquiry terhadap keaktifan siswa di kelas 8 ini SMP Negeri 5 Medan, dan terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dan pada model pembelajaran inquiry terhadap siswa kelas 8 di SMP Negeri 5 Medan. Baiklah, demikian hasil pemaparan saya pada draft proposal seminar kali ini. Terima kasih dan shalom.